dari stasiun Ramunia, bagaimana dengan sosialisasi untuk BKSN untuk kedepannya. Sebenarnya kalau dari Ramunia dalam bentuk acara untuk BKSN setiap lingkungan, kami menyediakan tempat untuk kitab suci, baru salin. Ibaratnya adalah meja, meja, kitab suci, baru lilin. Jadi ada pun dalam mau kita bicarakan adalah ibaratnya pemimpin, baru bagian lektor, bagian pemandu, lektor, baru bagian untuk yang menyanyikan lagu, spesial untuk menyanyikan lagu. Nah, setelah itu pemandu mengarahkan bagaimana arahan yang sudah dipelajari dari pembina yang seperti yang hari ini, contohlah kayak itu, dari pelaksananya. Tapi jangan lari dari jalur yang kita bahas. Jadi kalau ibaratnya pertemuan pertama itulah kita bahas. Nah, begitu sampai selesai. Tapi bukan hanya untuk membaca ini, harus sebenarnya seminggu sebelum hari H kita harus sudah membacakan ini. Pemimpin, seumpamanya ketua lingkungan sebagai pemimpin itu harus memang sudah mempelajarinya sebelum hari H. Jadi disitulah memang harus pengarahannya, bagaimana mengarahkan umat itu, memberikan waktunya di dalam pertemuan itu. Antar kayak itu Bapak. Jadi kalau memang kayak itulah situasi dalam untuk bulan kitab suci nasional yang kami pelajari selama ini. Terima kasih untuk Ramunia. Tepuk tangan dulu kita untuk Ramunia ini. Udah keren ya. Baru kita dengarkan dulu satu stasi lagi yang Krayon 1 dulu, Petapahan. Ini kan ada, nanti pekerjaan nggak ada Pak. Jadi Petapahan aja dengan Ramunia. Oke, baik, terima kasih Pak Sri Haringom. Saya kira untuk pelaksanaan BKSN ini, ya yang selama ini ya Pak, yang selama ini tidak lari dari buku panduan. Saya kira tidak lari dari buku panduan. Terus kalau seperti ini sosialisasi, siapa yang berangkat sosialisasi, maka itulah kita buat pertama sekali untuk membantu menjadi pemimpin di lingkungan untuk pendalaman ini. Maka saya kira untuk semua peralatan tidak lari dari buku panduan, apa di meja ada di situ saja, ada kitab suci. Maka tidak seperti yang dibilang Bapak tadi, ya, tidak begitu habis dari acara gereja masuk ke dua lingkungan. Kalau kami dulu memang dulu seperti itu. Dulu, Ya kan? Dulu itu kan. Ya, sekarang dulu. Namanya pun sudah semakin keren, kan gitu kan, semakin maju kekatolikan kita. Jadi saya kira tidak lari seperti yang dikatakan oleh Ramunia tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ramunia. Petapahan. Kemudian kita lihat dulu Rayon 4. Rayon 4 ini yang Rayon 4 menangkat tangan dulu Rayon 4. Rayon 4. Wah, nggak ada Rayon 4. Angkat tangan Rayon 4. Rayon 4. Nah, iya, dia kan takut-takut Rayon 4. Kita lihat dulu pengalaman dari apa? Pamah Pematang, stasiun yang paling terjauh. Ya, kepada Pak Sri Haringom, dan begitu juga terima kasih kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Memang kalau kami dari pengurus dan stasiun Pematang, kalau masalah bulan kitab suci nasional, artinya sudah kami memahami. Terlebih seperti saya memang sudah artinya mantannya lah. Jadi oleh karena itu kepada artinya pengurus pas seperti dibilang Pak Stanggan dan dibilang Pak Sinaka. Oleh karena itu saya sebagai yang mengherankan bagi saya sekarang lantaran terbagi 3 lingkungan Pak. Oh, dibagi 3 lingkungan. Jadi 3 lingkungan. Datang lingkungan yang di sini Pak? Enggak ada. Enggak ada. Cuma sendiri. Jadi gimana caranya nanti saya artinya membagikan pengalaman ini, sementara buku pedoman ini cuma ini aja. Tadi saya minta kepada Irgo,
artinya nggak cukup lagi buku belanja. Jadi artinya sosialisasi dalam hal ini memang seperti ada paham semua. Hanya saja itulah lingkungan ini yang sulit. Mudah-mudahan sebab pulang dari sini nanti saya bagikan, artinya saya berikan buku ini kepada ketua lingkungan. Sebab tiap lingkungan mereka nanti bisa. Nanti kita buat tipsnya Pak ya. Oke, terus ke Baperak. Baperak, oke, telepon itu Pak. Siap, si Saragi. Iya. Baik, terima kasih. Pengalaman kami dari stasi Baperak untuk pendalaman BSN, khususnya saya sendiri, sama seperti yang dikatakan Pak Sinaga tadi, tidak akan pernah lari dari bahan. Cuman di stasi kami ketika membahas BKSN seperti yang dikatakan Bapak tadi yang pertama, kami buat sebuah meja dari kardus dan di situ kami dirikan salib dan lilin baru. Pemandunya ada 2 Pak. Ketika pembacaan kitab sucinya nanti kami membuat seperti ini Pak. Saya akan peragakan sedikit. Satu nanti sebelum diangkat di atas kepala. Habis itu yang berkhotbah atau mengapakannya nanti pemimpin yang kedua. Terus itu ketika ketika selesai itu nanti, maka umat diarahkan semua melihat kitab suci itu, jangan tunduk tetapi fokus melihat buku kitab sucinya. Itu pengalaman dari Baperak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini sudah ada beberapa dari rayon 4. Karena rayon 2, iya. Gimana pengalamannya waktu dibuat pendalaman buku bahan kitab suci nasional? Kalau pengalaman kami di stasi Bahsidul 2 dalam pendalaman BKSN memang diterapkan sesuai materi yang ada, tetapi kalau di stasi Bahsidul 2 pendalaman ini dilakukan setelah ibadat gereja, karena umat di sana, stasinya, umat itu tidak bisa ada waktu kalau ada dibuat 2 lingkungan di hari-hari biasa. Jadi setelah pulang gerejanya kami membuat 2 lingkungannya. Tetapi materi sesuai dengan yang ada di panduan, itulah yang kami terapkan dan terangkan pada umat. Terima kasih. Terima kasih. Ini pengalaman dari rayon 2 dari Galang. Hanya Bapak ini yang datang dari rayon 2. Rayon 3 maksud saya. Maaf Pak Sando, saya ngomong. Sekarang dari rayon 2, saya mau ke rayon 2. Tepuk tangan dulu rayon 2. Rayon 3 dengan rayon 4 tadi ada yang tidak dia Pak. Kemudian kita dengarkan pengalaman dari rayon 2, Perbaungan. Baik, Bapak Ibu. Kalau pengalaman dari Perbaungan hampir sama aja. Artinya bahwa dalam pendalaman ini, dalam pembukaannya pertama, ya seperti yang dikatakan Ramune tadi, ada lilin, ada Alkitab, ada salib, seperti itulah tekniknya. Kemudian kalau pendalaman ini langsung kami serahkan kepada lingkungan-lingkungan, tidak kami laksanakan di stasi karena sudah ada lingkungannya. Nah, kemudian soal pelaksanaannya sebenarnya kita menurut petunjuk yang ada di buku, tidak terlalu jauh dari situ. Apa kata buku itu? Itulah, cuma dalam pendalamannya mungkin ada bedanya sedikit. Kalau misalnya pertanyaannya sulit, ya pemandu mempermudah pertanyaan itu biar gampang dijawab oleh umat. Nanti pertanyaannya agak ngerti umat, kita rombak pertanyaannya jadi mudah. Jadi mereka meresponlah seperti itu. Ya, jadi itu aja bedanya saya rasa. Lalu kemudian apa tadi yang mau saya katakan itu? Lupa saya. Nah, yang sangat penting sebenarnya tadi itu. Tapi Pak Ringo tengok saya, jadi lupa saya. Itulah sebenarnya di Perbaungan, tetap dilaksanakan sesuai dengan
petunjuk dari bantuan. Oke. Jadi nggak ada terlalu masalah ya. Jadi awalnya gini, kalau dalam pelaksanaannya pemimpin dan pemandu 2 orang ya, tidak 3, hanya 2 orang saja, pemimpin dan pemandu, itu aja dari. Oke, terima kasih dari Pak. Oke, terus ini sudah berakar ini ketua ini. Baik, terima kasih. Kalau kami dari stasi Kuala Lama tentang pembahasan BKSN ini, caranya semua sama seperti yang di buku ini. Hanya satu, kami di sana sekarang ini kan udah 4 lingkungan. Bahkan ada satu lingkungan bekas lingkungan saya kala itu selesai. Ini pasti ada pentahtan kitab suci kalau menurut BKSN ini. Biasanya seperti itu. Kami ada meja, ada linear apa, dan ada lagi kami bikin tempat spesial seperti itu. Apa selesai ditahtakan kitab suci itu ada spesial tempatnya yang dibacakan kitab suci itu. Itu bedanya dari teman-teman tadi. Kuala Lama sudah lebih mantap. Terus seterusnya, kalau tentang pelaksanaannya kami perlingkungan. Ada yang malam Kamis, ada yang malam Rabu. Itu kalau waktunya. Sudah itu, ini yang memimpin ini hanya satu. Tapi baca kitab sucinya ada lektor. Setelah itu nanti biar umat itu terlibat semua, kami ulangi lagi baca kitab sucinya. Sebelah bapak umpamanya ayat genap, ibu nanti sebelah ibu ayat ganjil. Kami seperti itu saja. Terima kasih Pak. mantap. Oke, tepuk tangan dulu rayon 2 semua. Karena tidak satu-satu kita sebutkan ya kan, bersambung dia. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada pengalaman yang perlu saya sharingkan khususnya di lingkungan kami di Pelaksana Rayon Pakam. Pada saat bulan Kitab Suci Nasional, kami selalu menghimbau umat kita untuk membawa kitab sucinya masing-masing. Di saat sharing, kita libatkan umat supaya berbicara. Jadi selama ini memang kalau kita lihat, mohon maaf, Katolik itu susah ngomong di dalam setiap pertemuan ibadah. Nah, jadi disinilah kesempatan umat yang biasanya diam sebagai pendengar, kita coba supaya mereka speak up gitu, berbicara. Sehingga bibit-bibit seperti ini juga kita harapkan mereka-mereka yang muda ini supaya berbicara pada suatu saat nanti kita membuat regenerasi kemudian untuk pemimpin atau pengurus lingkungan. Jadi momen-momen inilah yang kita pakai juga samping kita mendalami kitab suci nasional untuk bawa kita masing-masing supaya umat berani ngomong tentang firman yang kita bahas saat itu dan bahkan mungkin pengalaman hidup berhubungan dengan yang sedang kita bahas. Jadi itu poin yang saya lihat bagus yang saya sharingkan pada saat ini. Terima kasih. Kalau kami di lingkungan persis juga yang seperti dibilang Pak Storus, dan untuk pemimpin akan membawakan maunya biar mau kawan-kawan kita juga mengeluarkan pendapat dalam sharing. Jadi pemimpinnya juga jangan kaku. Jangan hanya membaca ini. Kalau kita hanya membaca hanya 5 menit siap. Jadi udah kita persiapkan juga. Jadi apa nanti bahan-bahan yang akan kita mau sharingkan kembali, kita tulis aja sedikit-sedikit. Nanti dalam pertemuan, jadi bukan hanya membaca ini lagi. Tadi udah ada garis besarnya kita buat. Jadi bisa kita langsung tatap muka bersama Bapak Ibu yang dalam lingkungan. Jadi perkumpulan kita itu, ibadah kita itu berjalan dengan hidup dia. Jadi jangan kaku-kaku. Jadi pemimpinnya pun jangan kaku supaya jangan yang ikut lingkungan pun umat lingkungan itu jangan kaku-kaku juga. Itu yang dalam lingkungan kami begitu juga. Ada kami beberapa orang untuk memandu ini dan memang suasananya hidup. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ringo ini mencoba kegiatan kita di postingan. Bukan mencoba, kenalan sharing ini sharing. Ini kan masih baru lingkungan. Padahal sebetulnya lingkungan postingan itu sudah lama. Ini perlu kami pertegas juga. Kami dulu di Indo Vincentius. Hanya karena ada pemekaran, ya kami harus berpisah. Kami sebetulnya baru dimekarkan, tapi kalau lingkungannya itu lingkungan lama.
Vincentius. Jadi begini, Pak Ringo mengerti kalau saya itu bulan 2 itu sih baru balik ke kampung setelah sekian lama merantau. Jadi beliau ini tahu kalau saya itu baru pulang kampung akhir bulan 2 kemarin. Jadi beliau ini mencoba pengalaman kami di Austina bagaimana. Tapi kalau saya menjawab nanti kayaknya saya kurang sebagai orang Katolik. Sepertinya saya tidak pernah mengalami BKSN itu. Jadi kalau bulan kitab suci nasional ini itu tidak asing sebetulnya bagi umat Katolik. Saya yakin semua lingkungan sudah pernah melaksanakan. Panduan sudah diberi, ya kan? Tinggal bagaimana melaksanakan. Sharing ini kan ingin menyampaikan bagaimana sih kegiatan kalian di lingkungan. Kami juga akan ceritakan juga sebenarnya, dan kami mungkin tidak lebih berkurang dari lingkungan lain. Artinya kalau lingkungan maju, kami juga mengikuti yang maju. Kalau kami ada kekurangan, kami akan menutupi kekurangan. Jadi di dalam seri ini, walaupun ini akan dicanangkan bulan September nanti, kami yakin dan percaya bulan kitab suci nasional akan dapat kami laksanakan sebagaimana yang diharapkan tadi oleh dua narasumber yang tampil. Tapi saya menyarankan seharusnya pengurus lingkungan itu ada 4, ada yang formulanya ada 5, ya kan? Tolong buku panduan ini kalau bisa ditambah. Kalaupun ini nanti harus diganti harganya berapa, kami akan coba bila perlu jumlah umat lingkungan akan kami beri satu-satu. Ya kan? Jadi jangan hanya pengurus. Saya tadi dengar, oh cuma satu aja lingkungan. Memang tugas kami juga akan memperbanyak ini. Ya kan? Kami siap memperbanyak, tapi kalau bisa buku kami miliki entah 30 set satu lingkungan, kami akan beli. Satu, yang kedua, pengalaman kita kalau mengikuti acara seperti ini, kami selalu siapkan satu prestis untuk akan kami kopi, bahan akan kami bawa dan kami share ke seluruh anggota negara. Tapi hari ini hari yang kedua nih, Pak Ringo koreksi ya. Saya tadi sudah dengar dari narasumber di depan, ternyata tidak ada kopi prestis yang kami bawa. Yang ini yang kedua ini, yang pertama itu pada saat sosialisasi petugas liturgi, kami sudah meminta agar kopi prestis. Tapi kata pengurus narasumber akan kami bagi ke lingkungan. Tapi yang mudah-mudahan sampai ini kami tidak mendapatkan. Yang kedua, kami coba membuat email ke komisi liturgi yang disiapkan. Resmi saya buat email. Mereka jawab akan kami bagikan nanti ke paroki. Tapi sampai saat ini mudah-mudahan tidak ada. Saya kira demikian aja. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Pak Ringo. Untuk kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili lingkungan dari India. Bapak Ibu, kebetulan saya ini baru bergabung di Santa Teresa Calcutta. BKSN ini masih sekali saya ikuti di sana. Pelaksanaan di sana itu biasanya umat dihimbau membawa kitab suci dan kami bergantian antara kaum bapak dan kaum ibu membaca ayat ganjil dan genap. Maka di lingkungan Calcutta itu setiap ada ibadah ataupun kebaktian itu pada umumnya didominasi kaum bapak. Mungkin beda dengan di setiap lingkungan yang lain karena kami jauh-jauh. Jadi lebih seringan hanya bapak yang pergi kalau tidak berdua. Karena jarak yang begitu jauh antara umat yang ada di lingkungan kami. Kalau pengalaman tentang BKSN ini terus terang di lingkungan itu hanya yang masih saya lihat itu pelaksanaannya ada sesuai dengan panduan, hanya pembacaan
pada saat ini kalau pembahasan BKSN ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, dan sudah banyak yang menceritakan atas nama stasi dan lingkungan-lingkungan yang lain yang ada di Parlemen kita ini, menceritakan bagaimana teknik dari lingkungan itu untuk pembahasan BKSN ini. Jadi dari lingkungan satu Paulus, teknik yang kami laksanakan dari dikatakan oleh tadi kita biasanya membagi tugas karena di stasi di lingkungan itu ada 8 pengurus di seksinya, kita biasanya seperti kata pengantar 1 orang, kata pengantar 1 orang, pemimpin 1 orang, baca kitab suci 1 orang, pendalaman 1 orang, doa umat 1 orang, dan menutup 1 orang. Jadi untuk minggu berikutnya bergiliran, semua kena bagian supaya fungsi masing-masing dipelajari di rumah dan sebelum 2 lingkungan diadakan. Tema yang kita buat di lingkungan kita, lingkungan Santo Paulus. Jadi sekian dan terima kasih. Terima kasih lingkungan Santo Paulus itu. Rino kan yang ada ini mewakili lingkungan. Iya betul. Setelah siap nanti dari pembinaan ini kan, kami rapat lagi. Oh iya mantap. Rapat lagi, bahkan pengarahan setiap lingkungan antar itu Pak Sri Rino. Jadi biar jangan agak kaku lagi pengurus lingkungan itu. Harus bagaimana pembinaan yang dari sana kan itu. Ya, memang stasi mengadakan rapat lagi dan mengundang para pengurus lingkungan, pengurus inti. Jadi itulah kan kalau stasi dari Ramunia sebelum dimulai itu dalam untuk bulan kitab suci nasional itu. Baratnya hanya 1 itu rapatnya nanti. Terima kasih. Baik, tepuk tangan Pak Simbolo lagi, minta kaya kita lagi kan? Ini. Ada dari sebenarnya apa yang dilakukan oleh lingkungan lain mungkin sudah dilakukan di lingkungan dimanapun itu. Cuma mungkin kalau kami di lingkungan kami kami lakukan adalah buku ini kami fotokopi lagi menjadi 2, perbanyak ya? Ya diperbanyak menjadi 2, 1 tetap kepada ketua lingkungan dan yang 1 diserahkan kepada yang memandu. Yang pertama, yang kedua, 1 minggu sebelum pemandu ini buku dari serahkan kepada siapa yang memandu, sehingga kita selalu mengadakan komunikasi dengan pemandu. Jadi kita mengadakan komunikasi bahwa yang dipandu untuk minggu ini adalah ini. Kita selalu mengadakan komunikasi. Yang ketiga, ini ada di sini pendalaman kutipan. Pendalaman kutipan ini kan di sini kan ada 7 dan juga ada jawabannya. Ini yang 7 ini, tapi pertanyaannya kita ketik kembali sebelum hari hanya kita sudah WA ke umat. Jadi umat sudah tahu apa-apa yang dipertanyakan pada saat pendalaman kitab suci tersebut. Jadi dia sudah punya gambaran dari rumah. Oh nanti yang dipertanyakan ini. Saya sudah punya gambaran. Saya sudah punya pengalaman. Kalau ini. Jadi sehingga mereka memang datang ke pertemuan itu bukan blank gitu. Bukan hanya mendengar pada saat itu. Mereka sudah mempunyai bahan yang akan mereka bawakan pada saat saya. Mungkin ini yang dari kami demikian juga hal yang mungkin kalau kitab suci diapakan itu. Dan kita juga buat kitab suci itu, kitab suci yang pada hari pertama itu selalu dibawa dan itu ditempatkan di tempat tertentu dan pemandu membawa kitab sucinya, sehingga kitab suci yang pertama itu adalah kitab suci yang diletakkan di tempat khusus. Bukan itu yang dibacakan lagi untuk minggu berikutnya, atau buku kitab suci itu tetap dibawa setiap ada 2 lingkungan. Mungkin ini yang kami sampaikan, mungkin kalau yang lain mungkin hal-hal yang sama yang kita berlakukan. Dan nanti
Yang berikutnya lagi ada tambahan dari kami, itu ada aksi nyata. Aksi nyata ini juga kita akan fotokopi atau kita WA kepada umat, dan ini kita sampaikan aksi nyata kita pada minggu ini adalah ini, sehingga apa yang ada tertulis di sini sampai kepada umat, dan aksi nyata itu benar-benar bisa terlaksana di lingkungan. Saya pikir demikian tambahan dari kami dari lingkungan Santo Thomas Rasul. Terima kasih. Nah, ini paling asik lagi kan yang sudah saya kalau di lingkungan kami Pak tidak jauh beda dengan yang sudah-sudah, hanya saja tambahan sedikit untuk domat itu biasa saya fotokopi, saya gunting siapa yang saya tugasi untuk domat kita berikan. Jadi supaya jangan gedak-gedak mereka nanti. Jadi kita bagi-bagi. Jadi bukan buku ini oper sana oper sini. Jadi dibagi begitu Pak. Lalu untuk kitab sucinya seperti biasa tetap ada bentakan kitab suci dan akan pada meja yang sudah disediakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih masukannya Pak Siombing. Baik, terima kasih kepada kita semua dari lingkungan yang paling bungsu dari Vincent mungkin ya. Ada 3 lingkungan itu yang dimekarkan kemarin, Vincent dan Austin dan lingkungan Elizabeth. Nah, sedikit mungkin ada intro untuk lingkungan kami ini. Mungkin sebenarnya bukan terpisah, tetapi hanya secara administratif saja. Karena kemarin juga pernah kami mengadakan 2 lingkungan bersama lingkungan Vincentus pada saat itu, dan pernah juga ada program untuk melakukan korum gabungan. Cuman mungkin waktu dan apanya masih ada kendala. Lalu saya juga ingin menyampaikan bahwa kebetulan saya juga sudah pernah memasuki beberapa lingkungan. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang ingin saya sharingkan di sini, khususnya di Elizabeth. Untuk sedikit saja untuk pengalaman BKSN itu, yang paling utama adalah aksi nyata. Aksi nyata ini yang paling ditekankan. Kita sampaikan dalam kitab suci ini, kalau tidak ada aksi nyata juga kesannya kurang pas, kurang cocok. Jadi aksi nyata yang sudah berlangsung itu juga hampir sama dengan ketika saya di lingkungan Santo Thomas, ada aksi nyata. Nats kitab suci itu kita buatkan, diperbanyak, lalu kita tempel atau dilengketkan di dinding atau di pintu sehingga mudah dibaca ketika kita masuki rumah, seperti itu. Dan yang kedua, untuk kegiatan-kegiatannya sama, hampir sama, sudah tadi dirangkum sesuai dengan panduan. Hanya saja untuk kitab suci ini kami tegaskan, kitab suci kami menegaskan supaya yang dibawa benar-benar kitab suci yang buku, bukan yang elektronik. Karena seperti beda misalnya yang elektronik ada yang dari handphone dibandingkan dengan yang buku, seperti itu. Itu saja yang mau kami sampaikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Santa Elizabeth.